Salam jumpa kembali kepada saudara-saudara yang setia mengikuti channel YouTube Milton Pardosi Ministry di mana saudara berada. Terima kasih. Kita kembali bertemu dalam program Word for the World. Saat ini kita akan belajar tentang 3 alasan mengapa kita tidak dapat melihat, memahami kebenaran firman Tuhan. Sebelum kita akan belajar, mari kita sama-sama berdoa. Terima kasih ya Tuhan, kali ini kami boleh bertemu kembali untuk belajar firman Tuhan, bagaimana supaya kami dapat memahami, dapat melihat kebenaran firman-Mu ini Tuhan. Urapi kami dengan Roh Kudus-Mu. Berkati semua saudara-saudaraku yang sudah setia mengikuti program pendalaman Alkitab di channel YouTube Milton Pardosi Ministry. Inilah doa kami ya Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Baik saudara-saudara yang kekasih, ada 3 alasan yang saya mau bagikan kepada kita sekarang. Mengapa kita tidak dapat memahami atau melihat kebenaran firman Tuhan ini? Kata kuncinya adalah fokus. Mengapa seseorang tidak dapat memahami, tidak dapat mengerti, tidak dapat melihat sesuatu dengan jelas, dengan baik, adalah oleh karena dia kehilangan fokus. Beberapa hal yang membuat kita kehilangan fokus, yang pertama adalah kurang tidur. Kalau kita kurang tidur, maka fokus kita di pagi hari ketika kita bekerja pasti akan menurun. Yang kedua adalah teknologi alat-alat gadget yang kita pegang. Sementara kita bekerja, kalau gadget ini ada pesan masuk, ada WA masuk, ada message masuk dan sebagainya, ini bisa mengganggu konsentrasi fokus kita dalam kita bekerja. Oleh karena untuk kembali lagi kepada apa yang sementara kita sedang kerjakan, itu membutuhkan beberapa detik atau beberapa menit. Karena mungkin kita sudah menggunakan beberapa menit dengan gadget kita itu, karena mungkin membaca berita-berita yang masuk. Yang ketiga, yang membuat kita tidak fokus adalah ruang tempat kita bekerja atau ruang tempat kita belajar itu berantakan. Ini mengganggu fokus yang kita miliki. Yang keempat adalah kita akan terganggu fokus kalau sementara kita belajar atau sementara kita bekerja, maka ada televisi yang menyala. Lalu kita akhirnya, mata kita ini bisa berpindah-pindah dari apa yang kita baca atau apa yang kita sedang kerjakan kepada televisi. Itu sebabnya perlu tempat yang tenang, tidak ada suara-suara atau tidak ada gambar-gambar yang lain yang dapat mengganggu konsentrasi. Yang terakhir, yang dapat mengganggu fokus kita sementara kita bekerja atau belajar adalah kurang olahraga. Ya. Itu sebabnya harus rajin olahraga supaya itu menambah fokus daripada pikiran kita. Alkitab katakan dalam Yeskiel pasal yang ke-12 ayat yang kedua. Kalau saudara punya Alkitab, mari baca Alkitab kita. Yeskiel pasal 12 ayat yang kedua. Hai anak manusia, engkau tinggal di tengah-tengah kaum pemberontak yang mempunyai mata untuk melihat tetapi tidak melihat, dan mempunyai telinga untuk mendengar tetapi tidak mendengar, sebab mereka adalah kaum pemberontak. Yeskiel katakan bangsa Israel ini adalah kaum pemberontak. Itu sebabnya mereka punya mata tapi tidak melihat, mereka punya telinga tapi tidak mendengar. Ayat yang lain dalam Yeremia pasal yang kelima ayat 21. Yeremia pasal yang kelima ayat 21 saya akan bacakan. Dengarkanlah ini hai bangsa yang tolol dan yang tidak mempunyai pikiran, yang punya mata tetapi tidak melihat, yang mempunyai telinga tetapi tidak mendengar. Mohon maaf saudara-saudara, mungkin kata-katanya terlalu kasar, tapi itulah firman Tuhan. Hai bangsa yang tolol, yang tidak mempunyai pikiran. Tadi Yeskiel katakan kaum pemberontak. Sekarang Yesaya katakan bangsa yang tolol, yang tidak punya apa? Yang tidak punya pikiran. Punya mata tapi tidak melihat, punya telinga tapi tidak mendengar. Amaran yang lain dalam Yesaya pasal 42 ayat yang ke-20. Engkau melihat banyak tetapi tidak memperhatikan. Engkau memasang telinga tetapi tidak mendengar. Dia sudah melihat banyak tapi tidak fokus. Dia sudah mendengar menggunakan telinganya tapi tetap dia tidak fokus, tidak memahami. 3 alasan yang kita akan pelajari kali ini adalah diambil dari Lukas pasal 24 ayat 13 sampai 35. Kisah ini adalah kisah perjalanan 2 orang murid Yesus. Salah satu nama dari 2 orang itu adalah Kleopas. Kedua orang murid Yesus ini sedang mengadakan perjalanan dari Yerusalem menuju ke Emmaus, kampung tempat tinggal mereka. Sementara mereka berjalan,
tiba-tiba ada orang menghampiri mereka dan berjalan bersama-sama, terlibat diskusi, pembicaraan yang menarik, yang hangat sepanjang perjalanan. Orang ketiga yang ikut di dalam diskusi perjalanan dari dua murid Yesus ini, sebenarnya Alkitab katakan adalah Yesus sendiri. Jarak dari Yerusalem menuju ke Emmaus itu kurang lebih 7 mil. 7 mil itu berarti kurang lebih 10 km. Tetapi jalannya bukan aspal. Mereka tidak sedang naik onta atau keledai atau kuda. Tetapi mereka jalan dengan kaki mereka sendiri. Artinya perjalanan ini lumayan jauh dan menghabiskan energi. Karena perjalanannya melalui padang pasir, berbatu, panas, dan lain sebagainya. Di ayat yang ke-16 dari Lukas pasal 24, disinilah persoalan dari kisah dua murid Yesus mengadakan perjalanan dari Yerusalem menuju ke Emmaus. Ayat yang ke-16. Kita mulai dari ayat yang ke-15. Ketika mereka sedang bercakap-cakap dan bertukar pikiran, datanglah Yesus sendiri mendekati mereka, lalu berjalan bersama-sama dengan mereka. Ayat 16. Tetapi ada sesuatu yang menghalangi mata mereka, sehingga mereka tidak dapat mengenal dia. Ada sesuatu yang menghalangi mata kedua murid ini, mata jasmani kedua murid ini, sehingga mereka tidak dapat mengenal dia. Di dalam Alkitab ada beberapa yang dicatat orang-orang yang melihat Yesus tapi tidak dapat mengenali Yesus, bahwa itu adalah Yesus. Salah satunya adalah Maria Magdalena. Dalam Yohanes pasal 20 ayat 13 sampai 16, Maria tidak mengenali Yesus di awalnya. Namun akhirnya Maria mengenali Yesus ketika Yesus memanggil Maria. Lalu Maria meresponnya dengan memanggil Yesus sebagai guru. Sekarang kita akan pelajari mengapa murid-murid ini tidak dapat mengenali bahwa orang yang berjalan bersama mereka adalah guru mereka sendiri, Yesus Kristus, yang mati di hari Jumat, namun sudah bangkit pada hari pertama dalam minggu itu. Maka alasan yang pertama, kenapa dua murid ini tidak dapat mengenali Yesus secara jasmani, secara fisik, ada di ayat yang ke-17. Lukas pasal 24 ayat yang ke-17. Yesus berkata kepada mereka, apakah yang kamu percakapkan sementara kamu berjalan? Maka berhentilah mereka dengan muka muram. Alasan yang pertama adalah muka kedua murid ini muram. Jangan lupa saudara-saudara, muka ini menggambarkan isi hati seseorang. Ketika orang itu sedang dalam sukacita, maka mukanya pasti berseri-seri. Ketika orang itu dalam keadaan benci, kesal, berduka, sedih, maka raut wajahnya juga akan berbeda. Kedua murid ini dicatat Alkitab, muka mereka muram. Mengapa muka mereka muram? Nah, nanti kita akan pelajari. Tapi secara sederhananya, mereka muka muram, sedih, galau, bahasa sekarang gelisah, oleh karena guru mereka, Yesus Kristus, mati, disalibkan, dan sudah dikuburkan pada hari Jumat. Tetapi ada lagi berita yang muncul, bahwa guru mereka yang mati di hari Jumat itu, kuburnya kosong. Dan tidak ada Yesus di dalam kubur itu. Dan mereka juga belum menemui Yesus Kristus yang dinyatakan sudah bangkit. Wajah yang muram menggambarkan hati yang tidak gembira, sedih, gelisah, ada beban pikiran, ada beban hidup, kecewa, bahkan mungkin dalam keadaan emosi. Kedua murid ini tadi saya katakan wajah mereka muram oleh karena kesedihan hati mereka. Guru yang mereka cintai, Yesus Kristus, ternyata mati. Kuburnya kosong dan Yesus belum ditemukan. Pertama sekali dicatat tentang wajah muka muram itu adalah dalam kisah Kain. Dalam Kejadian pasal 4 ayat yang kelima. Kain muram wajahnya. Kita tahu ceritanya bahwa Kain menjadi kesal, menjadi
marah oleh karena Tuhan menerima persembahan Habel adiknya, sementara menolak persembahan Kain. Lalu di Kejadian pasal 4 ayat yang ke-6, Tuhan berkata kepada Kain, "Mengapa hatimu panas dan mukamu muram?" Ayat yang ke-7, Tuhan katakan, "Apakah mukamu tidak akan berseri jika engkau berbuat baik? Ketika engkau berbuat jahat, mukamu akan muram. Ketika engkau berbuat baik, mukamu akan berseri." Hati yang resah dan gelisah, takut, emosi, kecewa adalah penyebab pikiran seseorang tidak fokus lagi. Pengertian seseorang bisa kabur, susah menerima sebuah penjelasan. Dan ini fakta yang ada dalam hidup kita sehari-hari, saudara. Kalau kita lagi emosi, lagi sedih, lagi marah, maka penjelasan yang masuk akal sekalipun tidak akan bisa kita terima dengan baik. Karena memang pikiran kita sedang dikuasai oleh emosi, mungkin amarah, kebencian, dan lain sebagainya. Dalam buku Alfa Omega yang saya baca, ya jilid yang ke-6 halaman 449 dikatakan demikian. Tetapi murid-murid ini sangat dicekam kesedihan dan kekecewaan sehingga mereka tidak memperhatikan Yesus baik-baik. Kesedihan mereka tidak dapat ditahan dan mereka pun menangis. Mereka menangis di depan Yesus. Padahal Yesus sudah bangkit, tapi mereka tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Dengan hati yang sedih, dengan kekecewaan, dan dengan bibir gemetar, mereka menambahkan, "Padahal kami dahulu mengharapkan bahwa Dialah yang datang untuk membebaskan bangsa Israel. Tetapi sementara itu telah lewat 3 hari sejak semuanya itu terjadi." Mereka kecewa kepada Yesus. Bagaimana Yesus akan menjadi Mesias kalau justru Yesus mati, dibunuh di kayu salib? Para murid tidak mengingat pesan Yesus. Yesus katakan, "Aku akan mati, tetapi 3 hari kemudian, maka dia akan bangkit." Para murid melupakan pesan Yesus. Yang pertama, muka muram, kesedihan hati, kekecewaan, duka cita menghalangi kita boleh melihat kebenaran firman Tuhan, boleh memahami kebenaran firman Tuhan. Lalu, alasan yang kedua, kenapa kedua murid ini tidak memahami apa yang firman Tuhan katakan, tidak bisa melihat Yesus Kristus sementara Yesus berjalan bersama mereka, ayat 21. Ini respon dari para murid itu. "Padahal kami dahulu mengharap bahwa Dialah yang datang untuk membebaskan bangsa Israel. Tetapi sementara itu telah lewat 3 hari sejak semuanya itu terjadi." Perhatikan apa yang dikatakan oleh kedua murid ini. Padahal kami dahulu mengharapkan bahwa Dialah yang datang untuk membebaskan Israel. Sudah barang tentu dari penjajahan Romawi. Jadi apa yang menjadi alasan kenapa para murid ini tidak bisa memahami kebenaran firman Tuhan adalah salah ekspektasinya. Kami dahulu mengharapkan Yesus itu menjadi Mesias, bukan Mesias untuk keselamatan, tetapi Mesias untuk menjadi raja, melepaskan Israel dari penjajahan Romawi. Yesus datang ke dunia ini menurut Alkitab untuk menjadi raja, raja sorga, raja dunia. Tetapi bukan menjadi raja untuk melepaskan Israel dari penjajahan Romawi. Ini yang namanya salah ekspektasinya. Salah memahami nubuatan dalam Alkitab. Ketika kita memiliki satu ekspektasi dan yang terjadi tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan, maka itu akan membuat pikiran kita sulit untuk melihat kebenaran yang ada. Ya karena pikiran ini sudah diblok, saudara. Diblok dengan apa yang kita harapkan akan terjadi. Ketika terjadi yang lain, tidak seperti yang kita pikirkan, maka kita tetap akan menolak itu. Yesus datang sebagai Mesias, Mesias juru selamat. Bukan Mesias menjadi raja melepaskan Israel dari tentara Romawi. Salah memahami kebenaran, mempersulit kebenaran itu masuk ke dalam pikiran. Ya. Jadi berhati-hati ketika kita membaca Alkitab, khususnya tentang nubuatan-nubuatan. Oleh karena ketika kita baca Alkitab, lalu kita menafsirkan nubuatan-nubuatan itu
tidak seperti yang diinginkan oleh Alkitab, tetapi menurut keinginan kita, maka ketika yang terjadi berbeda dengan apa yang kita inginkan, maka kita akan menolak itu. Padahal itulah kebenaran. Tapi kita justru apa? Justru tolak. 4 hal yang membuat kebenaran itu mudah diterima. Yang pertama, kebenaran harus diterima dengan hati yang terbuka. Yang kedua, kebenaran harus diterima dengan ketulusan. Hati kita sudah kita buka, lalu kita tulus untuk menerima kebenaran. Yang ketiga, kebenaran itu harus diterima dengan hati yang bersuka cita. Dan yang terakhir, kebenaran itu diterima dengan keinginan untuk dimerdekakan oleh kebenaran itu sendiri. Jadi ini yang akan membuat firman Tuhan ini lebih mudah untuk kita pahami, kita terima, menjadi kebenaran. Bila mana hati kita terbuka, hati kita tulus, hati kita dipenuhi dengan sukacita, dan kerinduan untuk kita boleh dimerdekakan oleh kebenaran yang kita terima itu. Dalam Alfa Omega jilid yang ke-6 halaman 451 dikatakan demikian. Demikianlah Kristus berbicara kepada murid-muridnya. Yesus menjelaskan sebenarnya apa yang dimaksudkan Alkitab tentang misi Mesias datang ke dunia ini. Membuka pikiran mereka agar mereka mengerti akan kitab suci. Murid-murid sudah letih, tetapi percakapan itu tidak kurang semangatnya. Tetapi meskipun demikian, mata mereka masih tertahan. Mari kita bandingkan dengan apa yang dikatakan oleh Alkitab. Ayat yang ke-22. Tetapi beberapa perempuan dari kalangan kami telah mengejutkan kami. Pagi-pagi buta mereka telah pergi ke kubur dan tidak menemukan mayatnya. Lalu mereka datang dengan berita bahwa telah kelihatan kepada mereka malaikat-malaikat yang mengatakan bahwa ia hidup. Dan beberapa teman kami telah pergi ke kubur itu dan mendapati bahwa memang benar yang dikatakan perempuan-perempuan itu. Tetapi dia tidak mereka lihat. Lalu Yesus berkata kepada mereka, "Hai kamu orang-orang bodoh, betapa lambannya hatimu, sehingga kamu tidak percaya segala sesuatu yang telah dikatakan para nabi. Bukankah Mesias harus menderita semuanya itu untuk masuk ke dalam kemuliaannya?" Lalu ia menjelaskan kepada mereka apa yang tertulis tentang dia dalam seluruh kitab suci, mulai dari kitab-kitab Musa dan segala kitab-kitab nabi. Jadi walaupun Yesus sudah jelaskan apa sebenarnya pekerjaan Mesias, tapi mereka belum dapat menerimanya. Mereka belum dapat melihat bahwa yang berjalan dengan mereka adalah Yesus Kristus, guru mereka sendiri, yang mereka pikir sudah mati, ada berita sudah bangkit, tetapi mereka belum melihat Yesus Kristus. Alasan yang ketiga, mengapa para murid ini, walaupun Yesus sudah jelaskan pekerjaannya, walaupun Yesus sudah jelaskan apa yang Alkitab katakan tentang misinya datang ke dunia ini, tetapi mereka belum dapat juga melihat bahwa yang berjalan dengan mereka adalah Yesus, adalah di ayat yang ke-25. Lalu ia berkata kepada mereka, "Hai kamu orang bodoh, betapa lambannya hatimu sehingga kamu tidak percaya segala sesuatu yang telah dikatakan para nabi." Alasan yang ketiga adalah tidak mempercayai firman Allah. Yesus katakan, "Hai kamu orang bodoh." Masih ingat tadi apa yang dikatakan Yeremia? "Hai kamu orang tolol, tidak punya pikiran." Yeskiel katakan, "Hai kaum pemberontak. Hai kamu orang yang bodoh, betapa lambannya hatimu sehingga kamu tidak percaya segala sesuatu yang telah dikatakan para nabi." Yesus sudah menjelaskan kepada kedua murid ini apa yang tertulis tentang dia dalam seluruh kitab suci. Tetapi mereka tetap tidak percaya. Dalam 2 Korintus pasal 3, 13-16. Paulus mengingatkan tentang pengalaman orang Israel. Mengapa orang Israel ini tetap tidak percaya kepada apa yang Musa sampaikan sebagai kebenaran yang dia dapatkan dari Tuhan. 2 Korintus pasal 3, 13-16, saya temukan ada beberapa poin di sana. Yang pertama adalah, pikiran mereka menjadi tumpul. Kenapa pikiran mereka menjadi tumpul? Karena ada selubung yang menyelubungi mata jasmani, mata rohani bangsa Israel. Mereka membaca Alkitab tetapi tidak disingkapkan kebenaran Alkitab itu kepada mereka.
Paulus katakan hanya Kristus yang dapat menyingkapkan kebenaran Alkitab kepada manusia. Bangsa Israel setiap kali membaca kitab Musa, ada selubung yang menutupi mata mereka. Mereka bisa baca Alkitab, tapi mereka tidak mengerti apa pekabaran kebenaran yang disampaikan oleh ayat yang mereka baca. Tetapi Paulus katakan, puji Tuhan, jika mereka berbalik kepada Tuhan, maka selubung itu akan diambil. Kenapa? Tadi di awal saya katakan, hanya Kristus yang dapat menyingkapkan kebenaran firman Tuhan itu sendiri. Kalau begitu, apa selubung modern sekarang ini? Israel, mata mereka itu ada selubung, sehingga tiap-tiap kali mereka membaca firman Tuhan, mereka tidak dapat memahaminya. Selubung modern, yang pertama saya catat adalah ego. Harga diri, kepentingan diri, hawa nafsu, keinginan diri, iri hati. Ini ada kaitannya dengan ego semua. Ini bisa menjadi selubung modern kita, menghalangi kita memahami kebenaran firman Tuhan. Yang kedua, emosi, amarah, dendam. Ini seperti Kain. Karena emosi, amarah, dendam kita, maka itu akan menghambat kita memahami kebenaran firman Tuhan. Yang ketiga, jabatan dengan harta. Ya. Orang mengejar jabatan, orang mengejar harta, sehingga akhirnya mereka menyimpang dari iman mereka, menyimpang dari kebenaran firman Tuhan. Dan yang terakhir, yang membuat kita tidak dapat melihat kebenaran firman Tuhan adalah dosa kita. Dosa menjadi pemisah antara kita dengan Tuhan. Dosa menghalangi kita untuk memahami kebenaran firman Tuhan. 3 alasan mengapa 2 murid ini tidak memahami firman Tuhan. 3 alasan mengapa kita sulit untuk memahami kebenaran firman Tuhan. Yang pertama, suasana hati kita. Muka muram. Hati kita tidak gembira, hati kita tidak terbuka, hati kita tidak tulus untuk mempelajari, memahami, dan menerima kebenaran. Yang kedua, oleh karena salah ekspektasi. Kita memahami Alkitab sesuai dengan kehendak kita sendiri. Kita memahami Alkitab sesuai dengan keinginan kita sendiri. Yang ketiga, oleh karena kita lamban percaya. Kita lambat untuk memahami, menerima kebenaran firman Tuhan. Ini yang membuat kita akhirnya tidak mudah, sulit untuk memahami kebenaran firman Tuhan. Kesimpulannya adalah di ayat yang ke-29 sampai ayat 31. Saya bacakan. Kita mulai dari ayat 28. Mereka mendekati kampung yang mereka tuju. Lalu ia berbuat seolah-olah hendak meneruskan perjalanannya. Tetapi mereka sangat mendesaknya. Katanya, tinggallah bersama-sama dengan kami. Sebab hari telah menjelang malam dan matahari hampir terbenam. Lalu masuklah ia untuk tinggal bersama-sama dengan mereka. Waktu ia duduk makan dengan mereka, ia mengambil roti, mengucap berkat, lalu memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada mereka. Ketika itu terbukalah mata mereka dan mereka pun mengenal dia, tetapi ia lenyap dari tengah-tengah mereka. Di ayat yang ke-16 tadi saya katakan bahwa tetapi ada sesuatu yang menghalangi mata mereka sehingga mereka tidak dapat mengenal dia. Setelah diskusi panjang selama perjalanan dari Yerusalem ke Emmaus, lalu di ayat yang ke-31, ketika itu setelah Yesus mengangkat tangannya membagikan makanan, lalu ketika itu terbukalah mata mereka dan mereka pun mengenal bahwa yang berjalan bersama mereka, yang menjelaskan kitab Musa itu ternyata adalah Yesus Kristus sendiri. Namun tiba-tiba Yesus menghilang. Kemana Yesus perginya? Bukankah harusnya Yesus lebih bagus bersama dengan kedua murid itu lalu menjelaskan lebih jelas lagi kebenaran firman Tuhan, tapi justru Yesus menghilang. Kemana Yesus pergi? Ini menjadi perenungan kita, saudara. Kemana Yesus pergi? Kedua murid ini mendesak Yesus untuk boleh tinggal bersama, makan bersama dengan mereka. Karena mereka memang sudah tiba di kampung Emmaus itu dan hari sudah gelap. Ya, tidaklah aman ketika seseorang di masa itu berjalan sendirian dalam kegelapan di padang belantara yang sepi. Itu sebabnya mereka mendesak supaya Yesus bersama. Lalu kutipannya di Alfa Omega jilid yang ke-6 halaman 452 katakan demikian.
Sekiranya murid-murid gagal untuk mendesakkan undangan mereka, maka mereka tidak akan mengetahui bahwa teman seperjalanan mereka ialah Tuhan yang sudah bangkit. Jadi puji Tuhan, mereka mendesak Yesus, ayolah tinggallah bersama dengan kami. Ayo, ada makanan ini sederhana, biarlah kita makan. Dan mungkin besok engkau bisa lanjutkan. Sekiranya mereka gagal, maka mereka tidak akan pernah melihat Yesus yang berjalan bersama mereka. Itu adalah guru mereka sendiri. Kutipan yang selanjutnya halaman 453 Alfa dan Omega jilid 6. Hidangan malam yang sederhana segera disediakan. Kutipan ini katakan bagaimana murid-murid ini akhirnya mengenali siapa yang berjalan dengan mereka itu. Alkitab tadi katakan ada beberapa tahapan yang Yesus lakukan. Ya, apa itu tahapannya? Dia duduk makan dengan mereka, mengambil roti, mengucap berkat, lalu memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada mereka. Ya, tapi kutipan dalam Alfa Omega memberikan sedikit penjelasan yang lebih detail. Hidangan malam yang sederhana segera disediakan. Hidangan itu ditaruh di hadapan tamu itu, yang telah mengambil tempat duduk di kepala meja. Jadi Yesus duduknya itu di ujung meja. Ini menjadi kebiasaan Yesus bersama murid-muridnya. Tiap-tiap kali mereka makan bersama, Yesus selalu duduk di ujung, di kepala meja. Sekarang Yesus merentangkan tangannya untuk memberkati makanan itu. Ini juga merupakan kebiasaan Yesus, di mana dia selalu mengangkat tangannya untuk memberkati makanan yang akan dimakan. Murid-murid menganjur surut keheran-heranan. Sahabat mereka merentangkan tangannya sama benar dengan apa yang biasa dilakukan oleh guru mereka. Mereka memandang sekali lagi dan mereka melihat bekas paku pada tangannya. Jadi sementara Yesus mengangkat tangannya, maka ada lubang di tangannya. Kedua-duanya berseru seketika itu juga. Apa yang mereka katakan? Itulah Tuhan Yesus. Tetapi saat mereka katakan, inilah Tuhan Yesus, Yesus tiba-tiba menghilang. Lalu di ayat yang ke-32 dan ayat 33. Apakah kedua orang ini lanjut makan? Mereka sudah berjalan 10 km, saudara. Ya, sudah lelah, letih, haus, lapar. Makanan sudah ada. Tetapi Yesus menghilang. Apakah mereka tetap makan atau bagaimana? Alkitab katakan demikian. Kata mereka seorang kepada yang lain, bukankah hati kita berkobar-kobar ketika ia berbicara dengan kita di tengah jalan dan ketika ia menerangkan kitab suci kepada kita? Lalu bangunlah mereka dan terus kembali ke Yerusalem. Di situ mereka mendapati ke-11 murid itu. Mereka sedang berkumpul bersama-sama dengan teman-teman mereka. Wah, saudara-saudara, makanan ditinggalkan. Mereka tidak rasa lapar lagi. Mereka tidak rasa penat, letih. Mereka tidak rasa haus lagi. Mereka langsung pergi. Kembali lagi ke Yerusalem. Menempuh perjalanan 7 mil. Tapi sekarang di malam hari. Bagi mereka kabar baik, Yesus sudah bangkit dan sudah melihat sendiri Yesus bangkit dari kematian. Itu lebih penting daripada sekedar makan dan minum ataupun mengikuti fisik mereka yang sudah lelah. Mereka bangun dan kembali ke Yerusalem dan memberitahukan kepada 11 murid yang lain bahwa Yesus sudah bangkit. Pertanyaannya adalah, kemana Yesus pergi? Kenapa tiba-tiba Yesus menghilang ketika kedua murid ini berkata, inilah Tuhan Yesus? Dalam kutipan dalam Desire of Ages halaman 801 dikatakan demikian. Mereka tidak melihat, mereka tidak tahu bahwa mereka memiliki perlindungan dari Dia yang telah menempuh jalan bersama mereka. Sahabat mereka yang tak terlihat dekat di samping mereka sepanjang jalan. Malam itu gelap, tetapi matahari kebenaran menyinari mereka. Hati mereka melompat kegirangan. Mereka tampaknya berada di dunia baru. Kristus adalah juru selamat yang hidup. Mereka tidak lagi berduka atas Dia sebagai seorang mati. Kristus bangkit kembali dan berulang-ulang mereka mengulanginya. Ini adalah pesan yang mereka bawa kepada orang-orang yang berduka. Mereka harus menceritakan kisah indah perjalanan ke Emmaus. Mereka harus memberitahu siapa yang bergabung dengan mereka. Mereka membawa pesan terbesar yang pernah diberikan kepada dunia. Sebuah berita gembira yang menjadi dasar harapan keluarga saat waktu dan kekekalan itu bergantung. Jadi kemana Yesus?
Yesus justru kembali bersama dengan kedua orang ini. Tapi kali ini Yesus tidak menampakkan dirinya, menampakkan wujudnya. Tetapi Yesus berjalan dengan mereka. Bahkan memberikan perlindungan, memberikan penerangan kepada perjalanan mereka yang ada dalam kegelapan di padang belantara itu. Di ayat yang ke-45, setelah Yesus bertemu dengan murid-murid yang lain, lalu Yesus kembali menceritakan tentang apa yang Alkitab katakan, misi Yesus datang ke dunia ini. Ayat yang ke-45, lalu ia membuka pikiran mereka sehingga mereka mengerti kitab suci. Inilah kesimpulannya yang luar biasa itu. Setelah mereka muka muram, mereka salah ekspektasi, lalu mereka lambat untuk percaya. Kemudian Yesus menjelaskan kepada mereka, Yesus menampakkan dirinya kepada murid-murid ini. Yesus mengulangi kembali firman Tuhan, apa yang dikatakan oleh kitab Nabi dan kitab Musa. Maka Yesus membuka pikiran mereka sehingga mereka mengerti akan kitab suci. Saudara-saudara yang kekasih, inilah pelajaran kita pada kali ini, Word for the World. 3 alasan mengapa kita sulit memahami akan kebenaran firman Tuhan. Tetapi biarlah ketika kita hati gembira, ketika kita membaca Alkitab, memahaminya sesuai dengan apa yang Alkitab katakan, lalu kita cepat percaya, maka kita akan dibukakan mata rohani kita melihat kebenaran. Selubung itu akan dilepaskan dari diri kita. Ego kita, mengejar harta atau kekayaan, dosa-dosa kita, amarah emosi kita, itulah selubung yang akan dilepaskan oleh Tuhan dari hidup kita. Dan akhirnya kita boleh memahami kebenaran. Kiranya Tuhan memberkati saudara. Tiap kali saudara baca Alkitab, belajar Alkitab, maka Tuhan akan menolong saudara untuk melihat dan memahami Yesus di dalam Alkitab. Inilah pelajaran kita. Mari kita sama-sama berdoa. Bapa kami di sorga, terima kasih. Kali ini kami sudah belajar bagaimana supaya kami boleh memahami akan kebenaran firman Tuhan. Melihat Yesus di dalam firman-Mu itu. Berkati semua saudara-saudaraku. Berikan mereka kuasa Roh Kudus-Mu. Berkat jasmani, berkat rohani. Tuntun mereka selalu. Ampuni dosa kami Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih banyak. Jangan lupa subscribe dan bagikan link ini. Dukung channel YouTube Milton Pardosi Ministry. Tuhan memberkati saudara semua. Amin.